Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun dengan derasnya sejak subuh, mengguyur atap rumah kontrakan kecil di pinggiran kota tempat aku dan suamiku tinggal. Angin mendesir masuk dari sela-sela jendela yang tak rapat, membuat tubuhku menggigil meski sudah berselimut tebal. Kehamilanku sudah memasuki usia 9 bulan lebih 5 hari. Perutku terasa sangat berat, setiap gerakan kecil dari dalam rahimku seperti isyarat bahwa waktu kelahiran sudah sangat dekat. Pagi itu, aku sendirian di rumah. Suamiku, Raka, pamit. Sejak malam sebelumnya, katanya ingin menemui temannya yang membuka usaha percetakan di daerah lain. Aku sempat melarang, merasa hari-hari ini seharusnya ia lebih banyak di rumah berjaga-jaga jika aku tiba-tiba melahirkan. Tapi Raka hanya tertawa dan berkata, "Paling juga seminggu lagi, anak kita belum waktunya keluar." Ia mencium keningku lalu berlalu begitu saja, tanpa rasa khawatir sedikit pun. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika rasa nyeri itu datang seperti gelombang yang menghantam dadaku. Mulanya hanya seperti kram biasa, tapi semakin lama semakin intens dan membuatku meringis di lantai ruang tamu. Napasku memburu. Aku berusaha meraih ponsel yang terletak di atas meja, memencet nomor Raka dengan tangan gemetar. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Masih tak diangkat. Lalu masuk ke kotak suara. "Raka, aku kayaknya mau lahiran. Tolong segera pulang." Suaraku serak, tertahan oleh rasa sakit yang datang lagi dalam interval lebih cepat. Aku mencoba menghubungi lagi, 5 kali, 10 kali. Hingga akhirnya, hanya suara operator yang menyambutku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Air mataku mulai jatuh. Perasaan panik mengalir deras seperti derasnya hujan di luar sana. Aku beringsut ke kamar, mencoba mencari dokumen rumah sakit, dan tas yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Semuanya sudah lengkap, tinggal dibawa. Tapi siapa yang akan membawaku ke rumah sakit? Aku berpikir untuk menelepon tetangga. Tapi siapa yang bisa kumintai tolong jam segini? Sebagian besar dari mereka bekerja, hanya Bu Erna, tetangga sebelah, yang mungkin ada di rumah. Aku menguatkan diri, berdiri dengan susah payah sambil menahan kontraksi yang kini datang setiap 7 menit. Sambil terseret-seret, aku mengetuk pintu rumah Bu Erna. Beberapa menit kemudian, wanita paruh baya itu muncul dengan wajah terkejut melihat keadaanku. "Ya Allah Rani, kamu kenapa?" "Aku, kayaknya udah mau lahiran Bu," jawabku lirih, hampir berteriak saat rasa sakit kembali menyerang. Tanpa pikir panjang, Bu Erna segera memanggil anak sulungnya untuk mengambil kunci mobil. Dalam waktu singkat, aku sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, aku masih mencoba menghubungi Raka. Hasilnya tetap sama, nomornya tak bisa dihubungi. Hatiku berdegup kencang, bukan hanya karena takut menghadapi persalinan sendirian, tapi juga karena perasaan tak enak yang mulai menggerogoti pikiranku. Setibanya di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh bidan dan dokter jaga. Proses pembukaan berjalan lambat tapi menyakitkan. Aku menangis, bukan hanya karena rasa sakit itu, tapi karena melihat sisi ranjangku kosong. Seharusnya Raka ada di sana, menggenggam tanganku, menyemangati seperti yang dijanjikannya dulu saat kami pertama kali tahu aku hamil. Tapi yang ada hanya kesunyian, hanya deretan wajah-wajah asing yang berusaha menenangkanku. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika akhirnya aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisannya membelah udara ruangan bersalin, menyentuh hatiku yang rapuh. Seharusnya ini jadi momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi rasa kehilangan dan kecewa membuat segalanya terasa hampa. Aku menatap bayi itu dengan campuran bahagia dan luka yang mendalam. "Selamat Bu, bayinya sehat," ujar seorang perawat sambil menyerahkan bayiku ke pelukanku. Aku tersenyum lemah. Namanya Arkan. Malam harinya, aku masih menunggu.
Kupikir Raka akan muncul dengan 1000 alasan yang siap ia lontarkan, tapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Bahkan pesan-pesan yang kukirim pun hanya centang satu. Hari kedua, ketiga, hingga seminggu berlalu. Raka tidak pulang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Orang tuanya yang tinggal di luar kota pun tidak tahu menahu. Mereka bilang, Raka memang jarang menghubungi belakangan ini. Aku mencoba mencari lewat media sosial, menelepon semua teman-temannya yang aku kenal, bahkan pergi ke tempat kerja terakhirnya, tapi hasilnya nihil. Seolah Raka menghilang begitu saja dari muka bumi. Kepalaku dipenuhi tanda tanya. Apakah dia mengalami kecelakaan? Apakah dia diculik? Atau apakah dia sengaja pergi? Pertanyaan terakhir itu menghantui pikiranku setiap malam, saat aku menimang Arkan sendirian di rumah. Tubuhku masih belum pulih sepenuhnya. Luka jahitan bekas melahirkan masih terasa perih. Tapi yang paling menyakitkan adalah luka batin yang menganga karena dikhianati oleh orang yang seharusnya paling mencintaiku. Aku mulai mengingat-ingat kembali bulan-bulan sebelum kehamilanku memasuki trimester akhir. Raka mulai berubah, lebih sering keluar malam, sibuk dengan ponsel, dan kadang menghindari kontak mata saat aku bertanya. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, banyak kerjaan. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti potongan puzzle yang pelan-pelan membentuk gambar besar dari sebuah kebohongan. Suatu malam, saat Arkan tidur lelap di sampingku, aku membuka lemari pakaian. Sebagian besar pakaian Raka masih ada, tapi ada satu koper kecil yang biasanya ia pakai untuk bepergian, hilang. Juga jaket kulit kesayangannya, dan dompet cadangan yang biasa ia simpan uang tunai dalam jumlah besar. Jantungku berdebar. Apakah ini berarti ia memang pergi dengan sengaja? Tanganku gemetar saat menyusuri laci kecil di meja kerjanya. Di sana, aku menemukan sebuah catatan kecil, seperti secarik memo yang terburu-buru disobek dari buku. Tulisan tangan Raka jelas tergambar, meski berantakan. Maafkan aku. Hanya itu. 2 kata yang membuat dunia seperti runtuh menimpaku. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, tidak ada janji untuk kembali. Hanya 2 kata yang menggambarkan akhir dari segalanya. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku hanya memeluk Arkan erat-erat, seolah anak itu adalah satu-satunya alasan yang membuatku tetap waras. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Air mataku habis. Yang tersisa hanya kekosongan yang menyesakkan dada. Waktu berjalan lambat, setiap harinya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mencoba tetap kuat demi Arkan. Aku belajar mengganti popok, menyusui, menidurkan bayi sambil berdiri, semua tanpa bantuan siapapun. Aku menjadi ibu sekaligus ayah. Dan setiap malam aku bertanya dalam hati, apa salahku? Hari-hari berlalu dalam diam yang menyayat. Waktu seolah melambat saat aku sendirian mengurus Arkan. Kadang aku berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi begitu saja dari hidup yang ia bangun sendiri? Bukankah dulu Raka yang bersikeras ingin segera punya anak? Bukankah dia yang berlutut di hadapanku saat aku ragu, meyakinkan bahwa dia akan menjadi suami dan ayah terbaik? Kini kata-katanya hanya tinggal kenangan pahit yang terngiang setiap kali aku menatap wajah kecil anak kami. Pagi itu, sebulan setelah melahirkan, aku memberanikan diri pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Seorang petugas muda dengan wajah ramah menyambutku. Tapi ketika mendengar bahwa suamiku sudah menghilang selama sebulan tanpa jejak, dia tampak ragu. Kalau tidak ada indikasi kekerasan atau kecelakaan, biasanya ini masuk kategori meninggalkan rumah secara sadar, Bu, katanya hati-hati. Tapi dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ini bukan hanya kabur sementara. Dia pergi saat aku melahirkan anak kami. Suaraku meninggi, tanpa bisa kutahan. Petugas itu menghela napas pelan. Ia lalu mencatat semua data yang kuberikan, memasang ekspresi iba, lalu berkata, "Kami akan bantu sebisa mungkin. Tapi untuk sekarang kami juga butuh informasi tambahan. Mungkin ibu bisa cari tahu ke teman-temannya, atau cek transaksi rekening terakhir. Kadang itu bisa jadi petunjuk kemana dia pergi." Aku pulang dengan rasa lelah yang menumpuk.
Di rumah, Arkan menangis lapar. Aku segera menyusuinya, dan di sela-sela itu, kutatap ponselku yang kini hanya jadi benda mati tanpa harapan. Pesanku masih centang satu. Nomor Raka masih tidak aktif. Malamnya, aku membuka laptop dan masuk ke akun bank bersama yang dulu kami buat saat awal menikah. Dulu Raka mempercayakan semua urusan keuangan padaku. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, dia minta aksesnya sendiri. Katanya untuk urusan bisnis. Mataku membelalak saat melihat riwayat transaksi. 10 hari sebelum aku melahirkan, ada penarikan besar, lebih dari 20 juta, diambil tunai lewat ATM. Lalu 2 hari kemudian, rekening benar-benar kosong. Setelah itu, tidak ada aktivitas apapun. Tak ada transaksi, tak ada setoran, tak ada tanda-tanda bahwa Raka masih menggunakan rekening tersebut. Jantungku mencelos, perasaan dikhianati kembali datang menghantam. Raka tidak hanya pergi, dia pergi dengan persiapan, dengan uang, dengan niat. Aku menangis diam-diam malam itu, tidak ingin membangunkan Arkan. Sakitnya berbeda. Ini bukan sekadar ditinggal, ini pengkhianatan, dan aku tak tahu harus berbuat apa. 2 minggu kemudian Bu Erna datang berkunjung. Ia membawa bubur hangat dan buah-buahan. "Kamu makin kurus, Ran," katanya sambil menatapku dengan iba. Aku hanya tersenyum kecil. "Mungkin karena kurang tidur. Kamu harus kuat. Demi Arkan. Saya tahu kamu pasti kaget dan hancur. Tapi kamu gak sendiri. Masih banyak yang sayang. Sama kamu, aku menunduk." Kata-kata Bu Erna menghangatkan hatiku, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa sepi yang begitu pekat di dalam dada. Rasanya seperti berjalan dalam kabut tebal, tanpa arah, tanpa cahaya. Waktu terus bergulir. Arkan tumbuh cepat. Ia mulai belajar membalikan badan, menggenggam jari-jariku dengan erat, dan setiap kali ia tersenyum, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Ia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku sekarang. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, aku masih berharap Raka akan tiba-tiba membuka pintu, masuk dan berkata semuanya hanya salah paham, bahwa dia sebenarnya ingin kembali. Namun harapan itu kian hari kian melemah. Suatu sore, aku didatangi seorang wanita yang tak kukenal. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah canggung. "Permisi, ini rumahnya Mbak Rani?" tanyanya. Aku mengangguk hati-hati. "Iya, saya sendiri. Maaf, Mbak siapa?" Ia menggigit bibirnya, menatap ke bawah, lalu mengulurkan sebuah amplop kecil. Saya pacarnya Raka." Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatap wanita itu, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ia tampak lebih muda dariku, dengan dandanan sederhana, tapi sorot matanya menyiratkan kegelisahan. "Apa maksudmu?" Suaraku serak, hampir tak terdengar. Saya juga baru tahu kalau dia sudah menikah. Dia bilang, dia duda, punya 1 anak yang diasuh mantan istrinya. Saya baru tahu semuanya bohong setelah dia pergi begitu saja, dan meninggalkan saya juga. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto Raka bersama wanita ini, juga salinan tiket perjalanan. Tanggalnya seminggu setelah aku melahirkan. Dia bilang ke saya, dia sedang mencari kehidupan baru, bahwa dia capek dengan masa lalunya. Tapi sekarang dia bahkan hilang, saya juga dicampakkan. Saya pikir Mbak harus tahu. Wanita itu menunduk dalam, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Aku masih terpaku di depan pintu, tak mampu berkata apapun. Di dalam rumah, Arkan menangis pelan. Mungkin ia lapar, atau mungkin ia merasakan apa yang kurasakan, patah hati yang tak terucap. Malam itu, aku duduk lama di lantai ruang tengah. Foto-foto itu berserakan di sekelilingku. Hatiku hancur bukan karena kepergian Raka saja, tapi karena tahu bahwa seluruh hidup yang kubangun bersamanya ternyata berlandaskan dusta. Aku mulai menulis. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku ingin mengingat setiap luka, setiap air mata, setiap pengkhianatan. Aku ingin menyimpan semuanya, agar suatu hari nanti, jika Arkan bertanya di mana ayahnya, aku bisa menceritakan kisah ini dengan jujur,
Bukan untuk membenci, tapi untuk membiarkan ia tahu bahwa ibunya bertahan demi cinta yang sejati. Dan malam itu juga, aku membuat keputusan. Aku tidak akan mencari Raka lagi. Jika ia ingin pergi, maka biarlah ia hilang dari hidupku. Aku punya Arkan. Aku punya masa depan yang harus kubangun, meski tanpa pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik dalam hidupku. Luka yang menganga di dalam dada tak serta-merta sembuh, tapi perlahan aku mulai belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mengurus Arkan dengan seluruh kekuatan yang kupunya. Meskipun tubuh dan jiwaku masih sering terasa rapuh, aku mulai menjahit kembali sisa-sisa semangat yang berserakan. Setelah masa nifas usai dan tubuhku cukup pulih, aku mulai menerima pesanan kue seperti dulu sebelum menikah. Dapur kecil kami kembali harum oleh aroma roti manis, bolu kukus, dan kue kering. Tanganku sibuk mengaduk adonan, mencetak bentuk, dan menata pesanan. Semua itu kulakukan sambil menggendong Arkan yang kerap tertidur di pelukanku. Pelan-pelan, aku mulai dikenal kembali oleh pelanggan lama. Mereka tak tahu kisahku yang sebenarnya. Yang mereka tahu, aku adalah ibu muda yang tangguh dan penuh senyum. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dihormati, meski hanya dengan keberanianku bangkit dari kejatuhan. Suatu hari, ketika aku sedang mengantar pesanan ke warung langganan di ujung gang, seorang pria parubaya menghampiriku. Ia mengenakan jaket abu-abu. Wajahnya berkerut tapi bersih, dan sorot matanya ramah. "Permisi, ini benar Ibu Rani?" tanyanya sopan. Aku mengangguk pelan. "Iya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Pak Harun, detektif swasta. Saya dihubungi oleh seseorang bernama Fitri. Katanya Anda sedang mencari suami Anda yang hilang." Aku terdiam sejenak. Nama Fitri terdengar asing, tapi setelah mengingat-ingat, aku baru sadar, itu nama wanita yang datang tempo hari, yang mengaku pacar Raka. Iya, benar. Tapi saya sudah berhenti mencarinya, kataku dengan nada hambar. Pak Harun tersenyum kecil. Saya paham. Tapi klien saya ingin memastikan bahwa Anda tahu kebenarannya, karena ternyata bukan hanya Anda yang jadi korban. Aku mengernyit. Maksudnya, suami Anda, atau lebih tepatnya, mantan suami Anda, ternyata punya identitas ganda. Nama aslinya bukan Raka Pratama. Ia pernah menikah sebelumnya dengan nama lain, dan sekarang diketahui menggunakan nama berbeda lagi untuk bekerja di luar kota. Dunia seakan berhenti berputar. Perutku seperti ditarik dari dalam. Tanganku gemetar, napasku tercekat. Dia punya istri lain? Lebih dari satu, jawab Pak Harun hati-hati. Dan dari data yang saya dapat, dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya, menikahi, lalu meninggalkan begitu saja ketika wanita itu hamil. Modusnya sama, lalu ia pindah, menyamar, memulai dari awal. Hatiku mencelos, aku merasa mual, muak, dan tak percaya. Ternyata semua yang kujalani selama ini hanyalah bagian dari pola. Aku bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Pak Harun memberikanku map berisi salinan dokumen, identitas palsu, surat pernikahan dari nama lain, foto-foto dari media, sosial. Semuanya menunjukkan bahwa pria yang dulu kupanggil suami hanyalah topeng. Maaf Bu, saya tahu ini tidak mudah, kata Pak Harun sambil berdiri. Tapi setidaknya sekarang Anda tahu siapa dia sebenarnya, dan Anda bisa memutus rantai kebohongannya. Aku tak menjawab. Aku hanya duduk di bangku panjang depan rumah, menatap langit yang mendung, membawa semua beban itu dalam diam. Beberapa minggu kemudian, aku mengajukan gugatan cerai secara hukum, meskipun tak tahu apakah Raka akan pernah datang untuk menandatangani dokumen itu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kebebasan. Aku ingin melepaskan nama yang tak layak lagi kusebut. Proses hukum berjalan lambat. Tapi itu bukan hal yang mengusikku. Yang penting, aku bisa hidup tanpa bayang-bayangnya. Aku tak mau Arkan tumbuh besar mengenal ayahnya sebagai pria penuh kebohongan. Jika kelak dia bertanya, aku akan katakan yang sebenar-benarnya, bahwa ayahnya memilih untuk pergi.
tapi bahwa ia adalah anak yang diinginkan, dicintai, dan diperjuangkan oleh ibunya, seorang perempuan biasa yang mencoba menjadi luar biasa. Aku mulai bergaul kembali dengan lingkungan, bergabung dalam komunitas ibu-ibu di kelurahan, ikut pelatihan UMKM kecil, dan membuka kelas online untuk membuat kue. Arkan kini sudah bisa berjalan, celotehnya memenuhi rumah kecil kami setiap hari. Kadang dia menunjuk ke foto-foto lama yang masih tergantung di dinding. Itu siapa, Bu? Aku memandang fotonya bersama Raka, satu-satunya yang belum sempat kubuang. Itu dulu teman Mama, jawabku pelan. Tapi sekarang sudah pergi. Anak kecil itu mengangguk polos lalu berlari, mengambil mainannya. Pada akhirnya aku tahu, hidup tidak selalu mengikuti cerita dongeng. Tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan. Tapi bukan berarti aku gagal. Bukan berarti hidupku hancur. Justru dari reruntuhan inilah aku membangun sesuatu yang lebih kokoh. Sebuah keluarga kecil yang dibangun bukan dari janji, tapi dari cinta sejati yang tak akan pernah lari. Dan meskipun hatiku pernah remuk, kini aku belajar. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana bangkit, menghapus air mata, dan terus melangkah. Tahun pertama tanpa Raka berjalan penuh liku, tapi juga penuh pembuktian. Aku bukan lagi perempuan rapuh yang menangisi lelaki yang menghilang tanpa kabar. Aku kini adalah ibu, pengusaha rumahan, dan perempuan yang tahu bagaimana menjaga martabatnya setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Bisnis kuenya mulai berkembang. Aku memberanikan diri membuka akun Instagram untuk mempromosikan daganganku. Foto-foto kue, video singkat saat proses pembuatan, dan testimoni pelanggan lama ku tampilkan dengan penuh semangat. Tak kusangka, banyak yang mulai tertarik. Bahkan beberapa UMKM mengajakku kolaborasi. Di tengah kesibukan itu, aku dikenalkan oleh ketua komunitas UMKM kepada seorang mentor bisnis. Namanya Bayu. Ia pemilik toko bahan makanan skala besar di kota dan sering membantu pelaku usaha kecil dalam hal pemasaran dan kemasan produk. Pertemuan pertamaku dengannya biasa saja. Kami bertemu di balai kelurahan saat pelatihan pengemasan produk. Ia tidak banyak bicara, tapi saat giliranku mempresentasikan produk kue rumahan, ia mendekat, mencicipi satu, dan hanya berkata, "Lembut banget, kamu bikin sendiri?" Aku mengangguk. "Setiap hari." "Pakai pengembang apa?" "Tanpa pengembang kimia. Aku pakai teknik fermentasi telur manual." Ia mengangguk pelan. "Menarik." Setelah itu, kami mulai berinteraksi lebih sering. Bukan karena aku berniat membuka hati, sama sekali tidak. Tapi karena Bayu memang banyak membantuku dari sisi teknis. Ia mengajarkan bagaimana menghitung margin keuntungan, memotret produk dengan teknik pencahayaan sederhana, hingga menulis caption yang memikat. Bayu bukan tipe pria yang banyak basa-basi. Ia serius, kadang kaku, tapi bisa sangat perhatian. Dan yang paling penting, ia tidak pernah bertanya soal masa laluku. Tidak sekalipun. Ia hanya melihatku seperti aku yang sekarang. Rani, ibu muda yang punya mimpi. Malam itu, setelah kelas online, terakhir ditutup, aku sedang menyusun pesanan untuk besok pagi. Arkan sudah tidur di kamar, lelah bermain seharian. Tiba-tiba pesan masuk. "Bayu, kuenya nanti kirim 2 toples ke toko ya. Ada pembeli yang nanya-nanya sejak kemarin." Aku tersenyum. Lalu kubalas. "Aku, siap. Terima kasih ya, Mas Bayu. Bantuannya banyak." "Banget." Tak lama, balasannya datang. "Bayu, kamu yang hebat. Aku cuma bantu sedikit. Tapi kalau boleh jujur, aku senang lihat kamu semangat begini. Jarang aku lihat perempuan sekuat kamu." Pesan itu membuat jantungku berdetak tak beraturan. Aku menatap layar lama, ragu ingin membalas atau tidak. Tapi pada akhirnya ku tutup ponsel dan memilih tidur. Hatiku belum siap menerima perhatian yang lebih dari sekadar urusan bisnis. Namun, sejak malam itu, aku tahu ada yang berubah. Bayu mulai sering mampir ke rumah, membawa bahan-bahan yang sulit kutemukan di pasar. Kadang ia membawakan mainan kecil untuk Arkan. Selalu bertanya dulu apakah itu oke atau tidak. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kehadirannya memberi ketenangan yang sudah lama hilang. Tapi aku juga takut. Takut berharap. Takut kecewa. Lagi.
Suatu sore, saat aku sedang menjemur baju dan Arkan bermain pasir di halaman, Bayu datang. Ia berdiri di depan pagar sambil tersenyum kecil. "Ada waktu bentar?" tanyanya. Aku mengangguk dan membukakan pagar. Ia berdiri di sana, tidak membawa apa-apa. Hanya tangannya yang masuk ke saku celana dan matanya menatapku dalam-dalam. "Aku tahu kamu mungkin belum siap, tapi aku harus jujur. Aku meneguk ludah, merasa napasku tertahan. Aku suka kamu, Ran. Bukan karena kamu cantik atau karena kuemu enak, tapi karena kamu tahu bagaimana bertahan. Karena kamu nggak pernah minta dikasihani. Karena kamu tahu cara mencintai dengan tulus." Aku terdiam. Kata-kata itu begitu asing bagiku sekarang. Setelah semua luka, semua kepergian, aku lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Bayu melanjutkan. "Aku nggak akan maksa. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku di sini kalau kamu butuh teman, partner, atau nanti mungkin lebih dari itu." Aku tak langsung menjawab, tapi aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas. Aku belum tahu bisa kasih apa, tapi aku hargai itu." Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku merasa hatiku sedikit terbuka. Beberapa hari setelah itu, aku menerima kabar dari pengacara bahwa proses perceraian resmi selesai. Secara hukum, aku bukan lagi istri dari Raka. Lega? Iya. Sedih? Tentu saja. Tapi bukan karena kehilangan. Lebih karena perasaan dikhianati itu kini tak punya tempat lagi di hatiku. Aku dan Arkan melanjutkan hidup. Di rumah yang sama, dengan halaman kecil yang penuh bunga dan tawa. Kadang Bayu datang, membantu membawa bahan-bahan, atau sekadar menemani Arkan bermain. Kami belum menjadi apa-apa. Tapi aku belajar lagi bahwa hidup tak selalu tentang siapa yang datang pertama. Tapi siapa yang bertahan, bahkan ketika yang lain memilih untuk pergi. Malam-malamku tak lagi penuh air mata. Kini berganti dengan suara, tawa Arkan, bau kue yang baru matang, dan sesekali percakapan hangat dengan pria yang mungkin, entah nanti, bisa mengubah segalanya. Aku masih berjalan pelan. Tapi aku tidak lagi berhenti. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Tahun-tahun terus bergulir tanpa terasa. Arkan kini sudah memasuki usia prasekolah. Tubuh kecilnya semakin tinggi, rambutnya semakin lebat, dan celotehnya semakin tak terbendung. Ia adalah matahari dalam hidupku, dan setiap langkah kecilnya adalah napasku untuk terus maju. Pagi itu, kami berjalan bergandengan tangan menuju sekolah pertamanya. Sekolah kecil tapi asri di ujung kompleks. Arkan memakai seragam barunya dengan bangga, sementara aku berusaha menahan haru. Tak terasa, anak yang dulu ku gendong sambil menangis diam-diam kini mulai mengeja huruf-huruf pertama dalam hidupnya. "Bu, nanti pulang jemput ya," katanya penuh semangat saat hendak masuk ke gerbang sekolah. Aku tertawa kecil. "Iya sayang, Mama tunggu di sini jam 11 ya." Setelah ia masuk, aku berdiri sebentar menatap gerbang itu. Ada perasaan campur aduk, bangga, haru, takut. Tapi lebih dari itu, aku merasa telah melewati sesuatu yang dulu kupikir tidak akan pernah bisa kulewati. Kehidupan perlahan mulai stabil. Pesanan kueku meningkat, apalagi sejak kerja sama dengan toko Bayu terus berkembang. Ia juga membuatkan sistem pre-order online sederhana yang sangat membantuku mengatur jadwal produksi. Kini aku tak hanya melayani tetangga atau kenalan, tapi juga orang-orang dari luar kota yang tahu produkku lewat media sosial. Hubunganku dengan Bayu pun perlahan berubah. Ia tak pernah memaksa, tak pernah mendesak. Tapi kehadirannya konstan, seperti jangkar dalam badai. Ia ada di sana saat aku bingung menghadapi tantrum Arkan. Ia ada saat ovenku rusak dan pesanan numpuk. Ia ada saat ibuku jatuh sakit dan aku harus bolak-balik ke kampung. Tanpa banyak kata, tanpa drama. Sore itu, setelah menjemput Arkan dan memberinya makan, aku duduk di teras menatap langit yang mulai menggelap. Bayu datang membawa 2 gelas kopi susu buatan sendiri. "Capek, ya?" tanyanya sambil menyerahkan 1 gelas. Aku mengangguk. "Capek, tapi senang." Ia duduk di sebelahku, diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ran, aku tahu kamu masih hati-hati, tapi aku serius. Kalau kamu siap,
Kapanpun, aku mau jalan bareng kamu. Dengan cara yang benar, aku menatapnya. Wajahnya teduh, matanya jujur. Tak ada desakan, hanya ketulusan. Aku juga serius, kataku akhirnya. Tapi aku nggak mau buru-buru. Arkan masih kecil, aku masih membangun semuanya. Bayu tersenyum. Aku nggak kemana-mana. Dan sejak malam itu, hatiku mulai menerima kemungkinan bahwa cinta bisa datang 2 kali. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Aku tidak butuh kisah sempurna. Aku hanya butuh kejujuran, komitmen, dan ketenangan. Dan Bayu memberikan itu tanpa harus membuatku merasa kehilangan kendali atas hidupku. Setahun setelahnya, saat Arkan merayakan ulang tahun ke-5, rumah kecil, kami penuh tawa dan kue ulang tahun yang kubuat sendiri. Arkan meniup lilin dengan mata berbinar, dan di sampingku, Bayu berdiri sambil memegang bahuku dengan lembut. Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini setelah ditinggal dalam keadaan yang paling lemah. Tapi kini aku tahu bahwa kekuatan seorang perempuan tidak diukur dari siapa yang memeluknya, melainkan dari siapa yang ia pilih untuk tetap bertahan. Raka tak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada permintaan maaf. Tapi aku tidak lagi menunggu. Ia bukan bagian dari bab hidupku yang sekarang. Jika suatu hari Arkan ingin tahu, aku akan jujur. Tapi saat ini, aku hanya ingin ia tumbuh dengan cinta, bukan luka. Dan saat Bayu mengajakku bicara serius malam itu, bukan tentang cinta, bukan tentang pernikahan, tapi tentang membangun usaha bersama dalam bentuk CV legal, aku tahu, dia melihatku bukan hanya sebagai perempuan yang ia sukai, tapi sebagai partner hidup. Kami mendirikan usaha kecil bernama Rani and Bayu Home Bakes. Aku di dapur, ia di balik sistem. Kami tidak hanya membangun rumah tangga, tapi juga mimpi bersama. Dan di antara aroma mentega dan suara tawa Arkan, aku merasa cukup. Mungkin ini bukan kisah cinta paling dramatis, tapi ini kisah tentang perempuan yang memilih untuk tetap berdiri, tentang seorang anak yang menjadi alasan, dan tentang lelaki yang tahu bahwa mencintai adalah soal hadir, bukan sekadar janji. Dan begitulah hidupku kini, tak lagi dibayangi masa lalu, tapi diterangi oleh keberanian untuk memulai dari awal. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan turun nyaris setiap sore, membasahi halaman rumah kecil kami yang kini mulai dipenuhi pot bunga hasil hobi baruku. Arkan tumbuh semakin aktif, selalu bertanya tentang segala hal, dan mulai penasaran dengan apa yang dulu tak pernah kusangka akan ditanyakan. Suatu malam, ketika suara hujan menjadi latar yang lembut, aku dan Arkan duduk di ruang keluarga. Ia memeluk bantal kecilnya sambil menatap layar televisi yang menampilkan tokoh kartun favoritnya. Tiba-tiba, ia menoleh dan bertanya pelan, tapi tajam menusuk ke dalam. "Bu, Papa Arkan itu siapa?" Aku terpaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Meski pertanyaan itu pernah terlintas dalam pikiranku, aku tak pernah benar-benar siap mendengarnya dari bibir anakku sendiri. Aku menatapnya lembut. Papa Arkan itu orang yang pernah ada di hidup Mama. Tapi dia pergi waktu Arkan lahir. Pergi kemana? Aku menghela napas. Mama juga nggak tahu. Tapi yang pasti, dia nggak di sini sekarang. Dan dia bukan bagian dari hidup kita. Kalau gitu, kenapa Arkan nggak punya papa kayak teman-teman di sekolah? Senyumku kecut, tapi aku mencoba tenang. Setiap keluarga beda, sayang. Ada yang punya papa dan mama. Ada juga yang cuma punya mama, atau cuma papa. Yang penting, kamu punya orang yang sayang sama kamu. Mas Bayu sayang sama Arkan, kan? Tanyanya polos. Aku terdiam, lalu mengangguk. Iya, Mas Bayu sayang sama Arkan, dan dia sayang sama Mama juga. Anak itu tersenyum kecil, lalu memelukku. Kalau gitu Arkan udah cukup. Malam itu, aku menangis pelan setelah Arkan tidur. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa kutahan. Anakku, yang lahir dari luka, tumbuh menjadi anak penuh pengertian dan cinta. Dan aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Hubunganku dengan Bayu pun semakin dewasa. Kami tidak pernah membuat pengumuman besar,
tidak juga menggelar pesta. Tapi sejak ia secara resmi melamar dan kami menikah secara sederhana di kantor KUA, kehidupan kami lebih terasa lengkap, bukan hanya secara hukum, tapi secara hati. Arkan memanggilnya ayah sejak hari itu, tanpa paksaan, tanpa kebingungan. Dan Bayu menerima peran itu dengan seluruh jiwanya. Ia bukan pengganti, ia adalah pilihan. Pilihan yang kupilih sendiri setelah tahu bagaimana rasanya dikhianati, lalu bangkit lagi. Namun hidup tidak selalu berjalan tanpa ujian. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan bahan pesanan besar untuk pengiriman hari raya, seseorang mengetuk pintu rumah. Ketukan itu terasa asing, dan entah mengapa, jantungku langsung berdebar tak enak. Ketika ku buka pintu, aku melihatnya, pria itu. Dengan wajah yang tak terlalu banyak berubah. Hanya lebih tirus, rambut agak panjang, dan pakaian seadanya. Raka Tia. Berdiri dengan tatapan yang tak bisa kutebak. Matanya menatapku dengan keraguan, tapi juga keyakinan seolah ia tahu bahwa suatu hari akan datang dan berdiri di hadapanku lagi. Rani, suaranya serak. Aku cuma ingin lihat anakku. Aku mematung. Dunia terasa berhenti berputar. Arkan sedang tidur siang di dalam. Dan untuk sesaat, masa lalu kembali menyeruak seperti badai yang datang tiba-tiba. Apa yang kamu cari? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku tahu aku salah. Aku pengecut, tapi aku sakit waktu itu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dan Ia terisak. Aku nyesel. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan karena aku tak punya perasaan, tapi karena semua perasaan itu sudah lama habis untuknya. Arkan tidak mengenal kamu, kataku datar. Dan kamu tidak berhak datang, lalu mengacak lagi hidup kami setelah semua ini. Aku cuma mau lihat dia. Sekali aja. Aku menggeleng. Bukan sekarang. Dan bukan di sini. Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu akan menghormati kehidupan. Baru kami. Ia tertunduk. Aku nggak minta dia panggil aku ayah. Aku cuma pengen tahu dia baik-baik aja. Tanganku mengepal. Rasanya ingin berteriak, ingin marah. Tapi aku tahu, kekuatan terbesar bukanlah melawan, tapi menahan. Dia bahagia. Dan itu cukup. Tapi kamu tidak akan jadi bagian dari hidupnya. Karena ayahnya bukan kamu. Ayahnya adalah orang yang selalu ada untuknya. Bukan orang yang datang lalu pergi sesuka hati. Ia mengangguk, menelan ludah, lalu berbalik perlahan. Tidak berkata apa-apa lagi. Tidak meminta lebih. Mungkin ia tahu, pintu itu sudah tertutup, dan tak akan pernah terbuka lagi. Aku menutup pintu dengan napas berat. Dunia di luar terus berputar. Tapi di dalam rumah kecilku, aku tahu, aku telah memenangkan peperangan terbesar dalam hidupku. Memaafkan tanpa harus memberi tempat lagi bagi yang pernah menyakiti. Dan malam itu, saat Bayu pulang dan memelukku tanpa bertanya apa-apa, aku tahu satu hal pasti. Aku telah memilih jalan yang benar.